Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma kana wa ma yakun wa ma kana sawfa yakun law kana kaifa kana innama amruhu bainal kafi wan nun wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita beribu nikmat sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diperjumpakan, kita masih diberi kesempatan untuk bersua dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr, mengingatkan dalam hal kebenaran dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada episode yang lalu kita pernah coba mengangkat sebuah tema tentang penyebab doa tidak dikabulkan. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita juga akan mengangkat tema yang sama, penyebab doa tidak dikabulkan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Ibrahim bin Adam, yang telah merumuskan 10 perkara yang menyebabkan hati kita keras. Sehingga ketika hati kita keras, Allah tidak akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan hambanya. Padahal dalam ayatnya Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan permohonanmu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas 5 dari 10. Coba kalau kita refresh, kita ingat-ingat lagi yang pertama bahwa kita tahu Allah Tuhan namun kita tidak melaksanakan haknya. Kemudian kita membaca Quran namun kita tidak mengamalkan isinya. Kita mengakui mencintai Rasulullah tapi kita meninggalkan sunnahnya. Kemudian kita mengakui setan musuh kita tapi kita taat kepadanya. Dan yang kelima, kita mengakui bahwa kita menginginkan masuk surga tapi tak ada upaya yang kita lakukan untuk masuk ke sana. Pada kesempatan ini melanjuti dari tema kita pada episode sebelumnya, yang ke-6 dari 10 perkara yang menyebabkan doa kita yang tidak terkabul. Yang ke-6 adalah idda'aitum najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum, kata Ibrahim bin Adam. Kita meyakini bahwa neraka adalah kepastian dan kita ingin terlepas dari neraka. Wa ramaitum fiha anfusakum, tapi kalian melemparkan diri kalian sendiri ke dalam neraka tersebut. Apa yang dimaksud Ibrahim bin Adam dengan kita melemparkan diri kita ke neraka? Tentu kita melaksanakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mampu mengantarkan kita ke dalam neraka. Padahal sudah jelas kita meyakini neraka itu ada. Memang dalam kehidupan keseharian kita, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ketika kita akan melaksanakan kemaksiatan, ketika kita akan melaksanakan sebuah keburukan, terbesit di dalam hati kita. Neraka menanti ini. Menggampangkan. Padahal agama sudah mengajarkan neraka ada. Tapi dalam hati, dia mengatakan bahwa Tuhan mah tidak ribut ini. Orang mengambil hak orang lain. Pejabat mengkorupsi uang rakyat. Mereka meyakini bahwa apa yang dia jalankan itu akan melemparkan dirinya ke dalam neraka. Tapi dia laksanakan. Dia bilang, Tuhan mah gak rewel ini. Tidak ketahuan ini. Jadi mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat hanya karena tidak dilihat oleh manusia.
pada hakikatnya dia meyakini neraka itu ada. Dia ingin lepas daripada neraka. Di sisi lain dia berdoa, ya Allah, ighfir lana, ampunilah dosa kami, bebaskanlah kami dari api neraka. Dalam satu ibadah setelah sholat, tapi perbuatannya, kesehariannya tidak mencerminkan bahwa keinginannya itu tidak mencerminkan keselarasan dengan apa yang dia inginkan, terlepas dari api neraka, tapi dia melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, yang pada akhirnya merugikan diri dia sendiri, merugikan baik di dunia, terlebih merugikan dirinya di akhirat. Yang selanjutnya kata Ibrahim bin Adam, perbuatan yang mampu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, terhalang, menghalangi doa kita adalah qultumul mauta haqq walam tasta'iddu lahu. Kita yakin mati itu ada, tapi kita tidak pernah berpersiapkan diri terhadap kematian tersebut. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, apabila maut sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau maut itu sudah datang, tidak akan mampu diundur walau sesaat, mundur maupun dimajuin walaupun sesaat. Pertanyaannya, lantas kalau kita minta doa dipanjangkan umur itu apa? Umur yang bermakna, kata sebagian ulama, adalah umur yang bermanfaat bagi orang lain. Umur yang ia gunakan mempunyai nilai kemanfaatan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Sehingga ketika nyawa pun sudah terlepas dari badan, walaupun dia sudah meninggal, tapi namanya masih dikenal. Manfaat ilmunya masih dirasakan. Manfaat perbuatannya masih dirasakan. Sebagian ulama, itulah makna umur panjang. Kita tahu bahwa mati itu hakun. Maka persiapkanlah diri kita. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa kafa bimauti ahadukum. Cukuplah kematian itu sebagai contoh untuk diri kalian sendiri semua, bahwa apa yang kalian lakukan saat ini pasti pada satu saat akan berhenti pada satu titik yang dinamakan kematian. Selanjutnya apa yang diajarkan Ibrahim bin Adam tentang hal-hal yang mampu menjaga doa kita tidak dikabulkan oleh Subhanahu wa taala akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qultumul maut haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kita meyakini maut itu adalah satu hal kepastian, tapi kita tidak bersiap terhadap hal tersebut. Tentu persiapan yang dimaksud Ibrahim bin Adam adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan baik, dengan amalan-amalan yang bernilai ketakwaan, sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mampu mempertanggungjawabkan diri kita ketika di dunia dengan amalan-amalan kebaikan. Perjalanan hidup ini ibarat sebuah perjalanan, kata Al-Jurjani. Dunia ini adalah tempat peristirahatan sementara kita. Ketika kita berjalan jauh dan kita menemukan sebuah pohon yang rindang, kemudian kita beristirahat sejenak, itu adalah kehidupan dunia. Jadi kehidupan yang menggiurkan, yang fana ini hanya adalah untuk beristirahat sebentar, yang kemudian kita bangkit lagi menuju sebuah perjalanan yang sangat jauh. Maka perjalanan yang sangat jauh itu yang diawali dengan kematian perlu kita persiapkan. Inilah salah satu yang menyebabkan
doa kita tidak dikabulkan. Kita tahu maut tapi kita tidak mempersiapkan diri. Selanjutnya kata Ibrahim bin Adam yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dafa'tumul amwat walam ta'tabiru. Kita menguburkan manusia. Seringkali kita mengantar jenazah, menguburkan orang meninggal, melawat, walam ta'tabiru. Tapi kita tidak mengambil iktibar dari si mayit, dari kematian. Maka hendaklah orang yang melihat kematian, orang yang menguburkan, orang yang melakukan ziarah, mengambil iktibar dari apa yang dia jalankan. Dari kematian orang lain, dari perbuatan dafangtum, kita mengafankan, kita menguburkan, kita ambil ibrah. Pada satu saat nanti yang dikafankan tentu kita. Pada satu saat nanti, mungkin tidak hari ini, bisa saja esok hari, bisa saja tidak 3 hari ke depan, yang kita kuburkan adalah, yang dikuburkan adalah diri kita sendiri. Ketika kita menyolatkan, ketika kita berhadapan, menyolatkan bait, berhadapan dengan bait, kita ibrahnya adalah satu hari ini, detik ini, kita yang mensolatkan. Bisa saja esok hari, bisa saja seminggu lagi, bisa saja tahun depan, kita yang disolatkan. Itulah ibrah. Sehingga ketika kita mempunyai batasan, mempunyai rem, itu ibrah tersebut, kita akan sangat hati-hati dalam bertingkah laku. Kita akan sangat berhati-hati dalam kehidupan keseharian kita. Karena ketika kita melakukan perbuatan, ingin berbuat maksiat, kalau kita ingat, ya Allah, jangan-jangan kita dikit lagi. Nah gitu. Mungkin ibrah inilah yang dimaksud. Kita tidak mengambil ibrah ketika kita tidak mengafankan, menguburkan. Inilah mungkin salah satu yang menyebabkan doa kita terhalang, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kata Ibrahim bin Adam adalah istaghaltum bi'uyubin nas walam tastaghilu bi'uyubikum. Kamu sibuk sekali dengan aib orang lain, tapi kamu tidak sama sekali sibuk dengan aib diri sendiri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sadar atau kita tidak sadari, aib kita tentu sangat banyak sekali. Tidak menutup kemungkinan orang yang kita rendahkan, orang yang terkadang kita omong, kita lihat aibnya, kita omongkan aibnya, jauh lebih sedikit aibnya ketimbang diri kita sendiri. Maka kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang sibuk menghitung aibnya sendiri ketimbang menghitung aib orang lain. Orang-orang yang sibuk menghitung aibnya sendiri tentu dia akan berhati-hati dalam kehidupannya. Kita ambil contoh pada kehidupan para sahabat dulu. Umar bin Khattab adalah salah satu khulafaur rasyidin yang sangat luar biasa. Orang yang gagah perkasa, tegas, namun hatinya sangat lembut. Setiap malam Umar bin Khattab ketika menjelang tidurnya, ia menuliskan dalam sebuah kertas, menghitung perbuatan buruk apa yang telah ia jalankan dan perbuatan baik apa. Dia melakukan muhasabah setiap hari. Dia menghitung setiap hari kejahatan, keburukan yang ia lakukan setiap hari. Padahal kita tahu Umar bin Khattab adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat juhud, orang yang sangat soleh. Tapi ia masih menghitung amalan-amalan perbuatan baiknya. Dia sibuk dengan perbuatan-perbuatan buruknya. Dia sibuk menghitung aibnya dalam rangka memperbaiki diri. Dia muhasabah dirinya, memperbaiki dirinya. Karena ketika orang sibuk dengan aib orang lain, sudah jelas pasti dia lupa dengan aibnya sendiri. Maka Rasulullah SAW seringkali memperingatkan orang-orang seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat Rasul mengatakan, orang yang membicarakan
saudaranya, menjelek-jelekan saudaranya sama dengan menelan bangkai. Luar biasa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau doa kita terhalang, pantas kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita tentu itulah yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kalau kita lihat tayangan-tayangan televisi belakangan ini seakan sudah menjadi tren, sudah menjadi gaya hidup, mengetahui hidup orang lain, mengetahui aib orang lain, ditayangkan, dikemas dalam sebuah acara yang ditonton oleh banyak orang, emak-emak, anak-anak. Seakan hal tersebut menjadi hal yang biasa. Dan kita senang menontonnya gitu. Istaghaltum bi'uyubin nas walam tastaghaltum bi'uyubikum. Kita enggak sibuk dengan aib diri kita sendiri. Belakangan ada isu santer tentang ini itu, kita sibuk ngomongin, kita asik ngomongin dengan teman kita, berbagi dengan masalah orang lain yang sebenarnya tidak begitu penting bagi kehidupan diri kita. Yang sebenarnya penting bagi diri kita adalah aib kita yang mesti kita perbaiki. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang terakhir, kata Ibrahim bin Adam terhadap perbuatan perkara yang menyebabkan doa kita terhalang. Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Ibrahim bin Adam, yang mampu menyebabkan doa kita terhalang, yang mampu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Akaltum ni'matallahi wa lam tashkuru lahu. Kita memakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa lam tashkuru lahu. Tapi kita tidak bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita kufur, maka azabku sangat pedih. Bisa jadi azab yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, karena azab itu bisa turun di dunia, juga bisa turun di kehidupan yang akan datang. Adalah salah satunya menunda doa yang kita panjatkan. Kata salah satu ulama mengatakan bahwa cara membedakan itu cobaan atau azab adalah dilihat periode tahunnya. Jika doa kita selama 7 tahun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ini azab. Selama 7 tahun kita hidup sengsara, bisa jadi ini azab, bukan cobaan. Cobaan untuk menaikkan derajat kita, tapi azab adalah untuk memperingatkan kita atas apa yang telah kita jalankan. Hukuman bagi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ketika kita bersyukur terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat tersebut.
Tapi bisa jadi kehilapan kita, kealfaan kita dalam kehidupan keseharian kita yang menyepelekan nikmat Allah menjadi penghalang doa kita tidak terkabul. Man lam yaskuru qalilan falam yaskuru katsiran, kata Nabi. Barang siapa yang tidak mampu bersyukur terhadap hal-hal yang kecil, maka dia tidak mungkin mampu bersyukur terhadap hal-hal yang besar. Malam yashkurun nas falam yashkurullah. Orang yang sulit berterima kasih terhadap orang sesama, apalagi maka dia akan sulit berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesama aja yang dia rasakan dan dia lihat ia tidak mampu dan sulit berterima kasih, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang hanya iman dan keyakinanlah yang menangkap bahwa keberadaan Allah itu ada. Bahwa apa yang kita rasakan itu adalah bagian dari karunia Allah. Bahwa yang kita rasakan, yang kita nikmati adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat. Maka benar, kalau sesama manusia aja sulit, apalagi sama Allah, kata Nabi. Maka mudah-mudahan melalui kesempatan ini, dari 10 poin yang telah kita bahas terhadap hal-hal yang mampu menghalangi doa kita, menghalangi Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan doa kita, kita perbaiki, kita deteksi agar doa kita mungkin saja, doa kita yang selama ini kita panjatkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhir kesempatan tema doa, hal-hal yang menghambat turunnya doa, kita tutup dengan doa. Karena kita sudah menyadari hal-hal yang mampu menyebabkan doa itu tidak terkabul. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkeyakinan bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigharan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la tusma. Ya Allah, ya Rabbi, sadar hamba ya Allah, begitu menggunung dosa hamba ya Allah, begitu menggunung dosa kami ya Allah. Tapi ya Allah, kami berkeyakinan bahwa ampunan-Mu melaut luas ya Allah, bahwa ampunan-Mu menggalaksi luas ya Allah, jauh lebih besar daripada dosa yang kami laksanakan. Maka ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jika selama ini banyak dari perbuatan-perbuatan kami ya Allah mampu menghalangi doa kami untuk Engkau kabulkan ya Allah, maka ya Allah, kami mohon ampunilah dosa-dosa tersebut dan kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, keinginan-keinginan kami, hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, karena Engkau Maha Pemberi ampun, karena Engkau Maha Memberi taubat, karena Engkau Maha Pemberi rizki, dan karena Engkau Maha Pengampun doa, Maha Pengabul doa ya Allah. Allahumma yassir alaina al-yusra alladhi yassartahu ala katsirin min ibadika waghnina min fadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui kesempatan tawasobil haqi tawasobil sob ini kita menemukan faktor-faktor yang selama ini mungkin saja menghambat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hajat-hajat kita, sehingga permohonan-permohonan kita dalam rangka memenuhi kehidupan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kesempatan ini kita berharap, dan setelah kita tahu, kita coba hilangkan 10 hal tersebut yang mampu mengeraskan hati kita agar hati kita cair, agar hati kita luluh, sehingga Allah Subhanahu, nur Allah, doa-doa Allah turun kepada kita. Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya,
khususnya bagi Al-Dhaib, Al-Khatib, dan kepada sahabat Zakat TV semua. Dan sama-sama mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.